bisa dikatakan dalam melanjutkan ini Pak Wali Kota Padang ini gagal ya? Kalau dikatakan gagal, nggak adil juga kita nantinya. Apa sih karya besarnya untuk Kota Padang? Karya besar, saya tidak melihat ada sebuah karya besar. Ini kita belak-belakan saja ya. Hampir dari banyak masyarakat yang saya temui, banyak ketidakpuasannya kepada Uda Henry Septa kita ini. Kalau mencalonkan diri, kemungkinan besar beliau akan mencalonkan lah ya, karena ketua partai. Ya. Cuma untuk keterpilihan ini, kalau saya melihat jauh dari yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Showtime. Ngobrol pintar bareng Toat kembali hadir di sore ini dari Barbershop and Cafe, Menza Barbershop and Cafe di Jalan Sutomo Padang. Bersama ngobrol pintar bareng Toat hari ini, dan ini yang pertama terjadi ketika seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi narasumber, terkesan sedikit menyandra dari seorang narasumber ini, yaitu sang legend wakil rakyat Kota Padang, yang I will be back ya, sang legend akan kembali. Legend is back. Legend is back katanya. Bung Maidestal Harimaesa, Haji Maidestal Harimaesa. Kita tidak bicara pemilu, tidak bicara kampanye, karena ini era setelah daftar calon tetap. Jadwal kampanye itu pada 28 November baru boleh kita mengendorse JSA ini sehabis-habisnya. Sekarang kita bicara, temanya adalah Wali Kota Padang. Apakah akan terjungkal atau akan bisa 2 periode menduduki kursi empuk BA1A itu? Yaitu karena Desember akhir infonya akan habis periode Henry Septa dan Ekos Albar ini, akan digantikan oleh pejabat wali kota. Tapi kita bicara potensinya pada pilkada serentak nasional. Kalau di jadwal sekarang masih November, tapi sedang diproses untuk pemajuan jadwal jadi September. Bung Esa, kepemimpinan Henry Septa yang merupakan take over dari seorang Maildi yang telah dipilih rakyat jadi gubernur. Bung melihatnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah terlebih dahulu ya. Iya. Ya, kalau saya melihat memang Bung Henry Septa ini kan juga apa namanya perpanjangan. Nah, setelah Pak Mahyeldi ya pindah tugas, tidak sengaja menjadi gubernur Sumbar. Tidak sengaja, dan walaupun sudah ada janji yang beliau sampaikan yang insya Allah akan tetap sampai 2024. Karena janji, kok janji 5 tahun sekali diulang. Ternyata ya beliau ke gubernur dan Henry Septa lah yang melanjutkan. Nah, memang tugas berat yang diemban beliau, apalagi pengalaman mungkin ditambah lagi juga dengan kondisi COVID kemarin. Ya, kondisi COVID itu 2 tahun kurang lebih. Terus ada lagi sekarang ini masa apa namanya setelah recovery ya. Meski kondisi COVID sampai hari ini kan Pak Henry Septa ini survive di Padang. Ya, survive ya. Jadi memang yang sering merecokin itu kan Haji Maidestal Harimaesa. Kalau saya lihat dia bukan merecoki, cuma kita sebagai warga Kota Padang ya, yang sedikit mengetahui, memahami dan melihat juga dari visi misi beliau bersama Pak Mahyeldi dulunya, sekarang dilanjutkan oleh Pak Ekos ya. Nah, tentu di situ kita melihat karena mengikuti nih dari tahun ke tahun 3 periode saya di DPRD Kota Padang, tentu sangat-sangat paham dan mengetahui lah ya apa itu visi misinya. Bahkan pernah sama-sama jadi kolega dewan ya. Pernah pada periode 2004-2009. Nah, jadi tahu bagaimana tentang beliau menjalankan pemerintahan di Kota Padang ini. Nah, kondisi sekarang memang saya kalau nggak salah 2 hari terakhir. Apa yang menjadi clue-nya? Kesehatan, lapangan pekerjaan, pendidikan, infrastruktur, gimana penilaian sang legend ini? Ya, jadi kemarin itu kita sama-sama mendengar ya, kalau bahwasanya beliau menyampaikan dari pemerintah kota bahwasanya sudah ada visi misinya yang terpenuhi katanya ya, seperti salah satu janjinya ruang kelas baru
Ya. yang sudah selesai, hampir selesai nih 2024 ini 500 unit RKB. Ya, tapi pada kenyataannya sekarang kan masih banyak yang belum ya, walaupun untuk memenuhi itu ya pinjam-pinjam dana, ini informasinya dari pusat. Ya, dapat inilah dari pusat. Nah, yang kedua juga ada lagi yang janji beliau itu kampung tematik. Ya, yang belum terpenuhi. Satu lagi janji beliau ya akan membuat ruang-ruang untuk pemuda di tingkat kelurahan. Yes. Nah, sampai detik ini kan nggak ada, kita lihat. Ya, ada mungkin ya, tapi nggak ini 104 kelurahan kalau kita melihat. Ini penilaian sebagai tokoh warga ya Pak Ji. Tokoh warga. Jangan kaitan dengan Pak Ji politisi. Nah, tidak. Ini janjinya masalahnya kan. Sekarang kita kan mengejar janjinya ini. Karena 2 bulan lagi ini bisa ndak memenuhi janjinya ini. Nah, berikutnya juga tentang bagaimana pengembangan pariwisata sudah berjalan atau belum. Nah, jadi banyak yang kita lihat ya, dan persoalan-persoalan di Kota Padang ini pembangunannya dan segala macamnya masih jauh dari yang kita harapkan. Ya, itu yang kita lihat. Ya itu gitu. Ya. Berarti bisa dikatakan dalam melanjutkan ini Pak Wali Kota Padang ini gagal ya. Kalau dikatakan gagal, nggak adil juga kita nantinya, zolim juga kita. Ya, cuma masih banyak dari yang sudah disampaikan oleh beliau itu, ya kita harus ini juga ya, objektif juga kita melihat ya. Karena program untuk mengaktualisasikan janji itu tidak bisa bin salabim ya. Tidak bisa bin salabim. Karena Desember ini udah habis nih. Udah habis ya, jadi memang berat gitu loh. Nah, mudah-mudahan ini kita melihat ya sesuai dengan yang disampaikan 2 hari yang lalu saya baca media bisa terpenuhi. Tapi saya sedikit pesimis lah. Ya, tapi jujur Pak Ji, ini dari Yati Nurani Haji Esa ini, ada nggak legacy yang ditinggalkan Henry di periode pertama? Legacy ini maksudnya gimana ini? Apa sih karya besarnya untuk Kota Padang? Karya besar, saya tidak melihat ada sebuah karya besar. Ya, tidak melihat. Kecuali satu ya, kita melihat youth center itu kan cuma tambahan-tambahan lah. Ya, merubah landscape aja ya. Merubah landscape, sedikit dibangun dalam ya, kalau siapapun bisa lah itu ya. Apalagi beliau itu juga kelas-kelas kadis mungkin. Kelas kadis. Kalau kita melihat betul-betul acuan dan ininya, nggak ada sama sekali. Coba saya mau menyampaikan ini. Coba sama-sama kita melihat dulu adanya program dari Pak Mahyeldi dulu ya. Bahwasanya ada trotoar. Ya. Coba Bang Toaid lihat sekarang ini sepanjang Jalan Es Parman. Contohnya nih ya. Sebelah kanan trotoarnya sudah bagus. Sebelah kirinya masih kosong. Itu sebelah kanan itu di era Mahyeldi itu. Iya. Di jalan ini lagi Gunung Pangilun. Sebelah kanannya bagus, sebelah kirinya kosong. Di Katip Sulaiman, terus di apa namanya juga di daerah Siteba, daerah Lolong Belanti. Tapi Pantai Padang kan jangan tidak katakan out-outan lagi kan? Nah, jangan katakan masih seperti Pak Mahyeldi kan? Iya, masih seperti Pak Mahyeldi. Dan satu lagi juga PR yang sangat-sangat luar biasa itu. Sekarang ini juga lihat Mantat, dari Hang Tuah itu kan jalur 2 itu harusnya itu. Sekarang sudah ditembok-temboki lagi, dibatas-batasi lagi oleh masyarakat. Sampai dengan jalan Belakang Olo. Nah, itu belum selesai. Masa ya gitu aja nggak tuntas gitu kan. Nah, jadi apa karena duit Padang ini nggak ada ya? Itu sudah ada loh yang sudah diselesaikan ganti ruginya. Nah, sudah ada ganti rugi, tapi pada kenyataan seperti itu gitu. Tapi warga kan sayang sama Pak Henry. Saya tidak melihat ada sayang atau tidaknya masyarakat. Hampir seberjalan, ini kita belak-belakan saja ya. Hampir dari banyak masyarakat yang saya temui, banyak ketidakpuasannya kepada udah yang disepta kita ini. Mungkin ketegasannya tidak ada, caranya mengelola tidak ada, gitu lah. Nah, bagaimana ketegasannya dengan aparaturnya juga, pembangunannya, arahnya seperti. Tapi Haji Maidestal Harimaesa sebagai tokoh Kota Padang, warga Kota Padang, bahkan legend di DPRD dulunya, saya mengikuti juga itu. Bung Esa ini cukup orangnya yang vokal juga di DPRD Kota Padang, yang di Sawan itu kan. Dan juga pernah berbaur sebagai wakil rakyat dengan Pak Wali. Dan juga lagi termasuk senior seniornya di SMA 2 Padang. Itu nggak pernah mengasih endorse ke Pak Wali. Saya sudah adalah menyampaikan, cuma semuanya kan tergantung lingkungan beliau lagi. Bagaimana dari
apa namanya staf beliau, karena saya tidak staf beliau ya. Selaku Ada adik, ring satu. selaku adik kelas, selaku teman ya. Ya udah ada menyampaikan banyak hal ya, kepada beliau, ini bagaimana ya, cuma itu tadi keseriusan beliau, ketegasan di dalam memerintahkan anggota-anggotanya, mungkin cara memimpinnya mungkin ya, dan itu menyebabkan ya Kota Padang ini seperti kehilangan seorang pemimpin di Kota Padang. Tidak yang seperti Telala. Tidak seperti Telala. Jadi artinya konsepnya pun sekarang ini coba lihat Ya, kalau Padang sekarang ini kan kepemimpinan ala anak-anak Henry muda. Seta. Iya, dari Seta. Kalau dulu kan ala Buya. Nah, sekarang ini beliau ini katanya seorang seniman, artinya sering main drum segala macam. Coba saya tanyakan sekarang ini, ada enggak dukungan beliau untuk bagaimana seniman-seniman ini? Harusnya bertanya lagi kepada seniman, dukungan dan perhatian beliau kepada seniman apa? Tapi ke abang saya jadi ada diperhatiin. Ada di kalau main-main drum itu ya kan. Main drum itu kan abang saya satu. Abang, oh iya ada abang ya. Jadi dilolong tinggal. Dengan dasar itu Ji. Iya. Dengan dasar yang pemikiran Haji yang ungkapkan tadi itu berdasarkan karya nyatanya Pak Wali ini. Iya. Ini masih mungkinkah untuk memperbaiki? Nah, memperbaiki saya kira udah sangat kecil kemungkinan kan. Paling keras nanti pejabat wali kota ini yang meneruskan. Masih mungkinkah akan meraih suara atau mencalonkan diri di Pilkada 2024? Kalau mencalonkan diri, kemungkinan besar beliau akan mencalonkan lah ya, karena ketua partai. Ya, dan orang tua beliau juga ada di DPP kalau saya tidak salah, ya kan. Cuma untuk keterpilihan ini, kalau saya melihat jauh dari yang diharapkan. Karena saya turun ke beberapa kecamatan, kelurahan di Kota Padang ini, saya jalan terus ini. Ya. Saya tahu, Haji ini pekerja keras dalam mencari elektoral ini. Ya, jadi banyak dari masyarakat kita yang tidak puas lah dengan kinerja beliau. Nah, saya sudah sering juga mengingatkan beberapa orang-orang dekat beliau, ya, karena jujur saja secara emosional saya dekat juga dengan beliau. Karena sayang kita kepada beliau, makanya kita ingatkan, gitu kan. Nah, ingat tuh Pak Wali, Haji Esa ini sayang sama Pak Wali. Cuma sayangnya lagi kan, mungkin karena kesibukan atau lingkungan beliau memberikan kepada beliau ini tugas-tugas rutinitas ya, tanpa ada terobosan-terobosan yang berarti lah untuk Kota Padang ini. Ya, itulah yang menyebabkan masyarakat tidak puas. Sulit menang. Sulit. Saya berat. Pilkada 2004. Berat, bukan sulit berat, ya. Berat. Ya, harus kerja keras, betul-betul kerja keras lagi. Sangat kerja keras. Karena beliau Desember habis. Pilkadanya lagi 1 tahun lagi. Pilkada serentak itu untuk wali kota Padang itu adalah titik nol semua. Titik nol dan titik nol sebenarnya beliau ini harus 50% udah start duluan ya. Oh, ini tapi kan, dia udah start awal ya. Tapi nanti ini bagaimana tapi kan lagi? Pemilih ini pelupa aja. Iya. Kita melihat nanti ini lagi. Sekarang ada fasilitas saja beliau. Ada fasilitas jabatan segala macamnya, anggaran semacam. Itu jauh di bawah. Ya, saya melihat contoh besok Desember sudah habis masa jabatan. Desember bulan apa? September atau November. Coba bayangkan, beliau harus bekerja bagaimana lagi? Iya, tanpa ada fasilitas. Ya, karena saya lihat orang-orang yang kena di pejabatkan ini, wali kota yang sudah habis itu sehari 2 hari disapa warga cuman ya, banyak kita melihat seperti itu lah ya kejadiannya. Sudah sering saya lihat tokoh-tokoh itu saya ya. Takutnya kayak gitu. Iya. Karena tidak ada yang fenomenal, tidak ada yang dirasakan. Tidak ada terobosan. Berat di pilkada itu. Kalau berat itu tentu ada lawannya Haji. Haji Esa maju. Saya fokus dulu di pileg, belum ada perintah partai. Ini hebatnya ini. Tapi doakan aja mudah-mudahan bisa. Iya. Umur cukup kan? Kan nggak melewati ambang batas kan? Tidak kurang lah. Tidak kurang. Kena ambang batas MK pula nanti. Tidak, insyaallah. Apa lawannya? Sosok yang bagaimana? Kalau nggak mau sebut nama silahkan sosoknya siapa? Iya, yang betul-betul mengakar lah kepada masyarakat, populer. Nah, ada pejabat ketegasan yang paling penting ya. Tokoh publik di Sumbar ini yang mengakar. Iya. Saya rasa Haji Esa yang mengakar cuman. Ketegasan juga perlu, visi misinya jelas ya. Kalau kita melihat dari sosok beliau ini, ketegasannya jauh dari yang diharapkan. Dan perintah beliau ini kepada aparaturnya, himbauan kepada masyarakat, coba kita lihat ya. Ini sekarang jujur saja ini
Untung aja ada Bang Eko Salbar ini, ya, untuk Pantai Padang itu. Nah, beliau bisa ngatur itu. Ya, nyanyak dia di Pantai Padang. Dengan segala kelihayannya, ya, segala kelihayannya beliau menyampaikan kepada pedagang-pedagang di situ, ya mungkin udah ya. seperti Samsa saya tuh ada. Dan juga di pasaraya, ya. Cair ada dia, backupnya. Coba kalau beliau masih menjomblo. Nah, iya kan? Ada keuntungannya. Ada keuntungannya. Nah, cuma untuk khusus untuk Pantai Padang ini pesan dan aspirasi juga, ya. Masyarakat pedagang kita yang dipindahkan ke penampungan sekarang, ya, di apa namanya, tempat jualan makanan itu yang di bawah jembatan, pusat kuliner itu, mohon juga nih, Pak Wali, ya, udah wali kota tersayang, ya, penuhilah fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Kalau kita melihat itu hanya gerobak-gerobak mereka saja. Betul. Nah, ini masukan yang saya sampaikan juga perlu juga, ya. Menata orang Padang ini adalah bukan dengan kekuatan senjata, bukan dengan kekuatan tangan, tapi dengan komunikasi. Dengan komunikasi, ya. Dan juga kalau perlu support mereka juga itu, dana-dana pinjaman bagaimana pedagang itu. Perlu dikasih insentif. Insentif. Nah, kalau ada kepeng Padang ini. Banyak. Sebenarnya kan tidak harus melalui APBD semuanya. Ya, tapi apakah sudah muncul lawan-lawannya itu, Ji? Muncul lawan-lawan malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Ada beberapa yang sudah menyampaikan, saya dengar-dengar di lapangan, ya. Tapi di endorse namanya ini. Ya, kalau Pak Walinya berat, ya kalau untuk ringan jadi wali kota Padang itu aja saja. Banyak juga tokoh-tokoh, ya. Banyak, ya? Banyak, sudah ada. Dan bahkan ya yang tersebut-sebut, boleh ya kalau menyebut namanya Pak Saryakani, ya. Maju itu. Datuk IB katanya juga berminat. Irwan Basir. Ya. Kalau dari Gerindranya lagi, Evi Amri. Ya, Evi Amri, Ketua Dajo. Diman. Iya, dari PAN-nya termasuk Bang Ekos juga ini disebut masyarakat sekarang Oh, ini. Bang Ekos ini masuk radar nih. Entah menikam ini bahaya ini. Menikam jejak, menikam jejak, atau musuh dalam selimut, ya. Dari Golkarnya ada Dinda kita, siapa? Ikra, ya. Ikra. Nah, Ikra. Demokrat saya nggak pantau ini siapa yang bisa kecenderungan di Padang ini kan sering banyak calon, Ji. Ada lagi Fadli, ya. Nah, Fadli Nasdem juga. Fadli Amran. Fadli Amran. Ya, beliau hijrah mungkin dari Padang Panjang ke Kota Padang gitu, ya. Fadli Amran memang dipersiapkan tuh, Ji. Dipersiapkan, ya. Welcome Padang itu namanya gitu. Nah, itulah beberapa tokoh yang bisa. Mungkin juga pada Sri Ayunda ikut lagi. PDI Perjuangan siapa, Ji? PDI Perjuangan kemarin kita ini belum ada. Belum ada. Saya rasa akan lari dari JSA. Mudah-mudahan, amin. Ada sounding dari Albert Kita fokus di pileg. Ya, fokuslah dulu di pileg. Fokus pileg dulu. Karena semua kan tergantung kursi nanti. Apa yang akan menjadikan Bin Salabim yang kata Aji kepuasan masyarakat itu sangat kecil dengan Henry, lalu di pilkada besar jadinya? Jadi gini, dulu di zaman Pak Fauzi Bahar nih, saya masih ingat juga, mungkin juga zaman Pak Mahyeldi, ya. Setiap ada kebijakan yang dikeluarkan, dan setiap per triwulankah atau per 6 bulankah mereka melakukan survei lah. Bagaimana indeks kepuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakannya ini. Dan kesbangpolnya jalan loh. Sekarang ini saya melihat tidak ada. Jadi artinya mereka tidak bisa, Henry Septa ini tidak bisa mengukur kebijakannya ini, kepuasan publik ini bagaimana, ya, tingkat pariwisatanya bagaimana. Saya kira ada yang hebat satu di Pemko Padang itu, Maya. Oh, iya, bisa jadi. Bisa, harusnya itu diberdayakan. Cuma sayang beliau antara muncul dan tidak. Itu masalahnya. Atau mungkin beliau tidak masuk ke dalam ring ini. Iya. Ini tidak dibiarkan aja bertapa. Tenggelam dia. Itu kesalahan itu. Dan tokoh-tokoh atau mungkin yang potensi itu tidak beliau lirik. Tidak dilibat. Beda dengan Pak Fauzi Bahar. Bahkan beliau banyak menciptakan tokoh-tokoh, ya. Pak Mahyeldi dengan garis partainya, ya kan. Jadi pembandingnya sekarang ini karena dulu, ya, di zaman sebelum Pak Henry Septa ini prestasinya wali kotanya cukup bagus. Nah, jadi orang dapat pembanding langsung ketika beliau menjabat pada saat sekarang ini, gitu, Bang Toai. Tapi kalau melihat banyaknya orang yang akan maju jadi calon kepala daerah, Ji, seperti yang Haji sebutkan tadi itu, saya kira cuma kembali kepada kebiasaan pilkada, yang menang ya PKS, Ji.
Nggak bisa juga. Mana bisa Haji? Nggak bisa seperti itu, karena ketokohan itu sangat penting juga. Dulu mungkin partai banyak. Pernah Padang ini pilkadanya 10 kandidat. Iya. Memecahkan rekor muri. Karena 10, jadi tokoh itu sudah ini semuanya kan. Tapi besok mungkin nggak akan sebanyak itu. Nggak sampai banyak itu. 3-4 pasang ya. Mudah-mudahan hanya 3-4 lah paling banyak. Ya, enggak. Nah, tapi semua kan tergantung kembali kepada jumlah kursi, dan ada tokoh yang mungkin merasa pede dengan calon independen mungkin ya. Nah, mungkin saya diarah ke situ gitu. Kalau pejabat nih besok ini siapa nih Ji? Pejabat wali kota. Nah, enggak tahu lah dong. Jadi kan DPD Perjuangan masih di pusat kekuasaan. Kita berharap ya memang mungkin ada tokoh yang memang mampu untuk bisa menyelesaikan kalau tugas saya berat. berharap Andel Gamar aja. Andel Gamar. Ya, ya energik gitu. Informasi ada orang luar masuk untuk. Janganlah sampai tolonglah satu Ji. Sampaikan juga lah GB tinggi itu satu. Orang luar ini Padang ada itu juga bisa disukseskan oleh orang Padang sendiri. Informasi yang saya dengar-dengar dari semilir angin yang berhembus orang luar nih, Mantap. Gawat. Baca gundua gua. Kalau terkait dengan tingkat kesejahteraan Kota Padang ini warganya dibandingkan kota lain di Sumbar ini, ada Kota Bukit Tinggi, ada Pariaman, ada Solo, gimana Haji melihat di bawah kepemimpinan di Septa ini? Tingkat kesejahteraan. Ini mungkin semilir angin aja ini. Tingkat kesejahteraan. Pertanyaan spontan saja. Kalau ininya memang melihat dari hasil BPS ya, bahwasanya orang miskin dan yang terdaftar di DTKS itu kan menurun. Menurun ya. Akan tetapi ya itu kan tidak bisa menjadi ini juga. Data seperti itu banyak yang saya temui pada saat sekarang ini, kebetulan banyak di lapangan. Ya, ada yang tidak masuk, mereka dapat harusnya, ya kan. Dan banyak mereka yang dari dulunya mampu sekarang tidak mampu. Jadi data seperti itu kurang ini juga sekarang. Ya kita mengacu dari sana kan. Itu Padang ini karena terlalu luas kali Ji. Pecah aja jadi 2 daerah gimana? Tambah ya pecah papikul ya. Dulu memang ada wacana seperti itu. Tapi Haji menolak gitu. Ya potensinya. Karena ada ekonominya. Potensi ekonomi, PAD, jumlah penduduk. Padang induk agak miskin katanya. Ya, jumlah penduduk. Padangnya di Papiko. Jumlah penduduk dan potensi PAD itu kan menjadi pertimbangan juga. Kalau luas wilayah juga kan. Iya. Itu menjadi syarat juga. Oke, saya yakin Pak Henry akan menjadikan ini sebuah kritikan yang bagus karena disampaikan oleh seorang tokoh legend, anak muda yang masih punya kemauan untuk bagaimana Padang ini hebat. Mungkin di closing statement ini Haji Esa bisa memberikan sitawa sedingin untuk mudahnya Henry Septa 2 periode di Kota Padang. Iya. Ya mungkin itu aja, mungkin tambahan saya ya. Pada waktu 2 bulan ini memang berat untuk mengendorse lagi. Ya, sangat berat. Sangat berat. Saya melihat beberapa daerah, kecamatan, kelurahan yang saya kunjungi di Kota Padang. Ya, banyak ketidakpuasan masyarakat dengan kepemimpinan. Tetapi mungkin ya, saya tidak tahu ini di APBD perubahan ini apalagi jurus-jurus yang bisa digunakan beliau. Karena bisa juga kita ini kan ya berkaca dari pilkada kemarin, PKS memanfaatkan Basnas masih bisa dikasai. Nah, jadi mungkin ya apalagi orang tua beliau masih di DPR RI nih. Nah, mungkin itu bisa untuk me-endorse lagi atau menaikkan kinerja. Tapi secara keseluruhan saya menyampaikannya dengan berat hati. Kita tidak perlu menyanjung-nyanjung, menyampaikan sebagai apa namanya oppo.com ya. Tapi inilah kenyataannya ya. Mudah-mudahan dengan kinerja juga para calegnya yang sedang berjuang sekarang ini, mudah-mudahan bisa mengangkat kembali. Tapi yang jelas sangat berat untuk beliau pada kondisi sekarang ini. Jadi kepada para kontestan ya, kontestasi dan peminat ya, peminat ya untuk pilkada ya masih besar peluang untuk beda dengan kemarin waktu Pak Mahyildi gitu. Sama ya, ketika kita buka lowongan kerja ramai yang mendaftar tuh ya. Ramai yang mendaftar karena peluangnya masih besar. Oke, Haji Maidestal Harimaisa yang telah mencurahkan segala bulir-bulir pikirnya dalam ngopi toat sore ini. Saya kira ini bukan sebuah
pendiskreditan, Bukan. tapi ini sebuah bentuk kecintaan warga kepada pemimpinnya. Tanda kita sayang pada karena pemimpin. sayang kepada pemimpinnya. Saya juga sebagai host mengatakan Bung Henry, Wali Kota Padang, Tetap semangat. Harus gaspol. Gaspol. Jangan anggap 2 sampai Desember itu berakhir, tapi Desember itu adalah awal bagi Henry Septa Awal lagi untuk melanjutkan 2 periode Wali Kota Padang. Salam, selamat sore, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.